pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Siapa biasanya yang memimpin doa? Putra. Ya, Putra siap-siap memimpin doa. Baik, silakan Putra. Ya. Biasanya Putra yang memimpin doa ya? Ya. Nah, silakan. Bersiap memberi salam. Terima kasih telah memimpin doa kita hari ini. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya kehadiran anak-anak hari ini. Tentunya ada yang tidak hadir. Di sini Ibu panggil nama, nanti kalau hadir bilang hadir gitu ya. Yusril, Putra, Amel, Naura, Stephen, Jihan, Wisri, Grace, Raffi, Daswan, Chania, Cita. Ya baik, berarti hadir semua hari ini ya. Baiklah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai bertukar atau membayar. Jadi maksudnya paham bertukar atau membayar? Paham? Jadi di sini nanti kita membahas tentang kegiatan jual beli atau kegiatan yang pernah dilakukan oleh orang zaman dahulu. Sebelum pada zaman sekarang ini, kegiatan jual beli itu dilakukan dengan menukar barang dengan barang. Jadi yang disebut dengan barang. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang dimaksud adalah nanti berdasarkan bacaan peserta didik atau anak-anak semua bisa memahami isi bacaan. Jadi isi bacaan itu mengenai apa, menceritakan apa, ya itu yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah bisa menceritakan kembali dari isi cerita yang telah disimak, baik itu melalui video nanti yang akan Ibu putar maupun melalui lembar bacaan yang nanti akan Ibu bagi. Lalu yang ketiga tujuannya nanti peserta didik atau anak
Ustadz ini memang sudah mempunyai pemahaman yang tinggi. Ya, jadi selama pembelajaran diperhatikan dengan baik. Sebelum kita melihat video, di sini Ibu ingin menanyakan, apakah kalian membawa uang saku atau uang jajan? Semuanya bawa ya. Berapa banyak uang saku yang diberikan orang tua? 5.000. Masing-masing tidak sama, ada yang berbeda ya, tergantung kebutuhan. Kadang ada yang tidak membawa bekal. Apa saja biasanya yang kalian beli atau belanja di kantin? Jajan di kantin apa saja? Nasi, cemilan, minuman, ya. Jadi bermacam-macam. Karena yang dijual di kantin pun juga bermacam-macam. Baiklah, selanjutnya ini Ibu ada video mengenai cerita. Cerita ini membahas tentang ditukar dengan apa. Jadi selama pemutaran video ini diperhatikan baik apa isi dari cerita itu dan apa saja tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ya, baiklah, Ibu mulai saja. Pada teks narasi selanjutnya, melakukan kegiatan membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita, ditukar dengan apa? Secara bergantian dengan teman sebelah kalian. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kakak kecil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa mendapatkan dengan padi atau jagung. Kakak kecil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella, Latuk, menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Dia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan kolang kayunya. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat bertukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus-menerus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Ya, itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Sang angkasa juga muncul dengan ide cemerlang. Dia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik dia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Latuk akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu, sang angkasa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5. Untuk membayar 2 wortel kelinci akan memberinya 2 wortel. Sementara uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Kalaupun uang kayu tidak sealit uang batu, Ella berhasil melintasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menyatakan bahwa kepala desa akan mengatur pergantian
mesin uang kayu yang rusak. Di sini ibu akan memberikan kalian 3 pertanyaan mengenai cerita yang di atas. Kalian boleh mengerjakan bersama 2 orang teman kalian. Pertanyaan pertama, pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Yang kedua, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika ya, barang apa yang sering dipertukarkan? Pertanyaan yang terakhir, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan kelayau? Nah, anak-anak, cukup disini dulu pembelajaran kita. Ya, jadi itu cerita mengenai bertukar dengan apa. Dari bacaan ini sudah bisa dipahami apa isi cerita tersebut. Ceritanya mengenai apa? Bertukar barang dengan barang. Di sini ada karakternya. Di situ ada apa siapa saja. Di dalam cerita tadi terdapat siapa saja yang diganti dengan binatang, nama-nama binatang. Ya. Jadi permasalahannya di sini apa? Dari cerita ini permasalahannya apa? Yaitu dengan melakukan barter susah untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, ya. Jadi sistem barter ini tidak efektif. Tapi karena di zaman dulu itu belum ada jenis uang atau macam-macam uang, jadi transaksi yang dilakukan yang barang yang kita inginkan itu dilakukan dengan bertukar barang. Baik, di sini sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu ingin memperkenalkan dulu jenis-jenis mata uang, ya. Kenal dengan mata uang? Kenal, ya. Kalau dilihat dari gambar ini mata uang berapa? 1.000 rupiah. Kemudian kalau yang ini 2.000 rupiah. Pasti semuanya mengenal karena jajan kalian sering menggunakan uang ini, kan? Kemudian ini 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Ini 10.000 rupiah. Jadi karena gambar sampai uang 10.000 rupiah, uang 20.000 rupiah ini terpotong, ya. Jadi mengenal ya uang 20.000 rupiah. Sudah kenal ya? 50.000, 100.000, berarti semuanya sudah ke. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Oh, Ibu lupa, kita belum melakukan ice breaking seperti yang kemarin pernah kita lakukan. Siapa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau kita lakukan tepuk 5 2 kali, sah? Oke, biar semangat ya. Ibu nengok tak semangat, ya. Jadi biar semangat kita lakukan selingan dengan ice breaking. Oke, kita lanjutkan pelajaran. Ini ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. Untuk melakukan kegiatan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok A itu ada
kalian yang menjaga atau menjadi Ko. tokoh ya. Nah, ini ada uang dibagikan, nanti kalian membeli barang-barang yang sudah tersedia di toko yang ada ya. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Oke, sekarang jangan satu-satu atau berdua, jangan berebutan. Kalian melakukan kegiatan jual beli. Nah, silakan. Jangan semua satu-satu. Satu ambil, ada 1.000. Satu Pak. Kalau ni 1.000 tapi Apa saja yang ada di cerita tadi. Kemudian jenisnya, ya, apa jenisnya, namanya apa dan jenisnya apa. Kemudian kalimat yang diucapkan oleh karakter hewan dalam cerita tadi. Paham? Kemudian
Kita dulu.
Kemudian dari setiap kelompok boleh mengajukan pertanyaan ke kelompok yang Koneksi Bluetooth dihentikan. Koneksi Bluetooth berhasil. siap sudah dan sudah. Jadi sekarang kita memaparkan hasil yang didiskusi. Siap kan? Sudah? Kelompok A, coba bacakan dari hasil diskusinya. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang apa? Coba bacakan. Salah satu bacakan. Ya, coba. Atau kelompok B, coba bacakan dari hasil diskusi paragraf itu memaparkan tentang apa atau apa ide pokok dari paragraf pertama. Keraskan sedikit suaranya. Ya, kelompok D. Kelompok D coba bacakan hasil diskusinya.
Teman? Ya, kelompok A. Oke, sudah semua. Jadi dari masing-masing pernyataan kelompoknya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ditanya, apa kesimpulannya? Coba tanyakan. Kelompok A ingin menanyakan kesimpulan pada kelompok C misalnya. Coba. Apa kesimpulannya? Coba kelompok A. Yang ditulis tadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Yang ditulis, yang dijawab. Apa kesimpulannya? Paragraf dari paragraf 1 itu kesimpulannya apa? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ajukan ke kelompok lain. Misalnya kelompok B mau bertanya apa? Ada kelompok mana? Silakan. Cuma itu aja. Coba. Tanyakan. Ingin ditanyakan pada kelompok mana? Silakan. Jangan malu-malu ya, kita belajar. Ingin ditanyakan kelompok? Boleh. Coba tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, sudah keluar dari jawabannya? Ya, baik. Yang lain? Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Coba, kelompok D, bagaimana? Apa yang ingin ditanyakan? Coba, tanyakan. Ingin menanyakan apa? Silakan.
kamu ini rapi ya.
Dari hasil cerita tadi dapat kita pahami bahwa cerita itu mengenai kegiatan jual beli, tapi saat itu karena belum mempunyai alat untuk sebagai akses jual beli, maka pada saat itu dilakukan dengan bentukan barang ditukar dengan bank. Tidak seperti kita sekarang, kita sudah mudah. Nah, karena sudah ada alat yang kita gunakan yaitu uang. Jadi dari pembelajaran kita ini apa kesimpulannya? Jika menggunakan barang dengan bahan yang tidak efektif digunakan selain memakai waktu barang yang digunakan untuk keperluan sesuai dengan keputusan masing-masing
Ya, duduk yang rapi. Siapkan barang-barangnya, dikemas baik-baik. Duduk siap.